Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa uswatina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah kajian Duhur, jamaah Masjid Jannatul Firdaus yang saya muliakan dan insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama sekali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita tak henti-hentinya diberikan banyak nikmat, baik yang berbentuk fisik maupun yang non fisik, berupa kekuatan spiritual, kekuatan hati untuk datang berjamaah, kemudian insya Allah mengikuti lanjutan kajian kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian kita seperti yang kita perkenalkan, itu kajian hukum Islam atau kajian fikih. Ya, hukum dan fikih itu sebenarnya dua hal yang berbeda, tetapi secara operasional sama saja. Hukum itu sebenarnya itu milik Tuhan. Fikih itu milik ulama. Jadi pemahaman ulama kita terhadap hukum itu disebut fikih. Nah, fikih itu banyak macamnya. Sama dengan dokter. Dokter itu beda-beda juga cara memberi resep. Tergantung cara memahami atau cara diagnosanya. Nah, jadi sama dengan ulama kita itu sumbernya Quran, hadis, lalu kemudian mereka pahami, ya itu disebut dengan fikih. Dan tidak bisa kita menghindarkan diri dari fikih, karena sama tidak bisanya kita menghindarkan diri dari dokter. Kalau kita sakit pasti ke dokter. Kalau kita punya masalah keagamaan pasti tanya ulama. Merujuk ke ulama itu perintah Tuhan. Fas'alu la zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ulama kalau kamu tidak tahu. Nah, kita ini orang awam, tidak punya waktu membaca buku-buku Islam karena kita menjual, kita bertani, kita berbisnis, tidak punya waktu. Maka agama kita menyiapkan fasilitas yang disebut dengan ulama. Sama dengan kalau kita sakit, kita punya dokter, Bapak Ibu sekalian.
Nah, itu kira-kira sekedar sekali lagi untuk menggambarkan betapa pentingnya fikih itu bagi kita sebagai umat Islam. Sama dengan betapa pentingnya resep dokter kalau kita sakit. Karena kalau kita tidak merujuk ke resep dokter, Pak, lama sekali kita sakit. Boleh jadi kita meninggal gara-gara kita sakit tidak ini. Nah, kira-kira begitu gambarannya pentingnya ulama dan pentingnya fikih itu terhadap kehidupan keberagamaan kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita akan bahas satu tema penting sekali. Nah, jadi temanya itu namanya prinsip-prinsip agama. Prinsip-prinsip agama. Itu disebut dengan Jetal Lufay, pintar jiki baca buku sedih. Jangan lupa ya, prinsip-prinsip agama itu atau prinsip-prinsip syariah itu istilahnya maqasidus syariah. Jadi ada dua macam ini, ada syariah, ada maqasidus syariah. Nah ini Pak, jadi ada syariah, ada maqasid. Ya, kalau kita ilustrasikan seperti manusia, syariah itu seperti badan kita. Nah, itu syariah. Yang mana maqasidnya? Hati kita. Nah, jadi kalau bayangkan Pak, jadi kalau kita beragama harus dipadukan antara dua, yaitu antara syariah dengan maqasidnya dan prinsipnya. Sama dengan manusia itu, manusia yang berkualitas yaitu yang bagus penampilannya, sehat jasmani dan sehat rohani. Jadi kalau ada orang, kira-kira kalau kutanya kita suka orang yang ganteng tapi jelek hatinya. Bapak Ibu, kutanya terus terang ada laki-laki ganteng, ya tinggi mancung, tapi maja sifatna doki. Tidak mau ki. Kalau itu dihubungkan dengan agama, orang yang beragama tetapi mengabaikan prinsip agama digaga betuan. Tiga yasen. Yang mana yang dimaksud? Ada banyak orang, Bapak Ibu, ada banyak orang yang bolak-balik dari rumah ke masjid 5 waktu. Bagus kan? Tapi maja ampena loki tidak mau. Ya. Jadi marketing bagus hubungannya dengan Allah karena setiap waktu datang ke masjid berjamaah banyak nak dapat, tetapi maja ampena. Tiga sama jampena. Maja sifat, maja timu-timu, maja frekada, nggak suka pukul orang, nggak suka caci maki orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, agama itu dua macam, ada syariah, ada maqasidus syariah. Jadi ada ajaran agama, ada prinsip agama. Nah, prinsip ini harus dipastikan ketika kita melaksanakan ajaran agama, harus dipastikan kita juga melaksanakan prinsipnya. Yang mana yang dimaksud? Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kalau kita berpuasa, yang mana yang dimaksud dengan prinsip puasa? Prinsip berpuasa itu sudah dibongkar Allah dalam Al-Quran. Maka difirman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini syariah. Ini namanya syariah. Ini tampilan. Di mana prinsipnya? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu yang prinsipnya puasa.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa bukan untuk menyiksa diri kita, tapi menginginkan kita subadi menjadi orang bertakwa. Bagaimana caranya orang bertakwa? Gampang sekali definisinya. Laksanakan perintah Allah, kemudian hindari larangannya. Nah, ini yang banyak tidak dilakukan oleh umat Islam ketika berpuasa. Dia hanya melakukan syariahnya, tapi tidak melaksanakan prinsip puasa. Apa prinsip puasa? Takwa. Kutanya Ki, kira-kira kalau orang menipu, bertakwakah? Menipu? Tidak. Ini masalahnya Pak. Banyak orang berpuasa, tapi pada saat berpuasa di Ramadan, menipu juga. Jadi kok cara lo si cocok? Syariah dilaksanakan, tapi prinsipnya puasa tidak dilaksanakan. Maka dari Nabi ta dalam sebuah riwayat ada 5 yang membatalkan puasa. Dan ini banyak sekali dilakukan umat Islam ketika berpuasa Pak. Jadi tidak bisa nih. Pada itu kalau orang sakit, ya kan, dia makan obat untuk asam uratnya, tapi itu obat berbahaya bagi gulanya. Jadi tidak bisa sembuh-sembuh. Dia berpuasa, tapi dia juga melakukan hal yang bertentangan dengan puasa. Berpuasa bagus, tapi kadang-kadang kita melakukan banyak hal yang bertentangan dengan puasa. Itu yang disebut dengan melanggar prinsip puasa. Prinsip puasa itu jelas dalam Al-Quran Pak. Tidak perlu ditafsirkan sedemikian rupa. Coba. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum yang telah lalu. Di akhir ayat itu la'allakum tattaqun. Jadi ini jelas sekali bahwa semua proses itu, puasa itu, bahkan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan itu untuk mewujudkan prinsip ibadah, yaitu agar kita menjadi orang bertakwa. Tetapi banyak orang yang melakukan syariah tetapi mengabaikan maqasidnya, mengabaikan prinsipnya Bapak Ibu. Mengabaikan prinsipnya. Jadi saya ulangi lagi supaya, nah ini pertanyaannya begini. Bagaimana caranya beragama berkualitas? Ini yang perlu kita selalu tanyakan kepada diri kita. Jangan-jangan cara kita beragama tidak berkualitas. Apa yang dimaksud tidak berkualitas? Dia tidak terima fong Allah Ta'ala. Megabami rokok tak, megabami sujud tak, dia tidak terima fong Allah Ta'ala. Mega pasti kata, dia tidak terima fong Allah Ta'ala. Mage nasabah prinsipnya tidak tercover Pak. Jadi itu harus di prinsip. Nah, di maqasidus syariah selama ini yang kita kenal itu istilah syariah. Sekarang, mulai sekarang itu harus kita juga mulai mengenal maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu artinya prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah itu Bapak Ibu sekalian ada 5. Ajatan Lufai, Papada itu Pancasila. Kalau di negara kita itu tidak boleh ada undang-undang atau aturan apapun di negara kita yang bertentangan dengan Pancasila. Undang-undang dasar sudah 3 kali diamandemen. Undang-undang dasar kita sudah 3 kali diamandemen. Pertanyaanku, bisa nggak diamandemen Pancasila? Tidak bisa, karena dia prinsip Pak. Sama dengan maqasidus syariah ini. Syariah bisa dipending, tetapi maqasid tidak bisa dipending sama sekali. Karena kalau kita mau paham maqasidus syariah ini, itu ibarat Pancasila di negara kita. Pertanyaannya, sila pertama dalam Pancasila apa? Ketuhanan yang Maha Esa.
Nah, alhamdulillah, saya tadi mengatakan maqasidus syariah itu ada 5, ternyata nomor 1 itu juga tentang ketuhanan. Jadi si cocok nih negara tak si bawa agama tak. Pancasila tak, sila Pancasila mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Maqasidus syariah, prinsip-prinsip beragama kita nomor 1 yaitu memelihara agama. Nah itu, jadi saya mau ilustrasikan dulu. Ini seperti pohon Pak ya, seperti pohon. Ini pohon ya. Itu tangkainya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Semua peraturan yang Allah wajibkan kepada kita itu tidak terlepas dari tangkai ini. Nah, itu tidak terlepas dari tangkai ini. Jadi kalau ada hukum-hukum yang Allah wajibkan kepada kita, itu selalu menempel ke yang 5 ini. Nah, itu disebut dengan 5 prinsip agama. Jadi 5 Pancasila. Pancasila itu artinya 5 sila. Kalau di kita 5 prinsip agama. Yang pertama itu adalah memelihara, menjaga, melindungi agama. Nah, itu mulai dari sini kita sudah paham betapa pentingnya agama itu. Karena ini Islam, kalau ibarat dia pohon Pak. Ini Islam ini ya. Dia punya tangkai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama itu adalah memelihara agama. Jadi semua aktivitas kita di dunia ini, dia tidak boleh melanggar prinsip yang pertama ini. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang melanggar prinsip memelihara agama. Nah, apa yang dimaksud dengan memelihara agama? Memelihara agama itu ada, apa yang dimaksud dengan agama Ibu? Ketika kita mengatakan memelihara agama, agama itu apa? Agama itu terdiri dari 3. Pertama adalah akidah. Ini yang pertama ini. Akidah ini tidak boleh dipandang enteng, tidak boleh dianggap sepele. Karena memelihara agama, nomor 1 yang paling inti dalam agama itu adalah akidah. Keyakinan kita. Itulah yang menjadi akar kita. Akar pemahaman kita. Saking pentingnya akidah ini, kalau kita baca sejarah Islam, itu Nabi sejak diutus sampai meninggal itu cuma 23 tahun Pak. 23 tahun Nabi menyebarkan agama. 13 tahun di Mekah itu hanya urusan akidah. Hanya urusan akidah. 10 tahun di Madinah itu urusan tentang syariah. Jadi ini yang pertama. Prinsip agama itu yang pertama adalah memelihara agama. Dan agama yang dimaksud, yang harus kita dan wajib kita pelihara ada 3. Pertama akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah akhlak. Nah, jadi kalau orang mengatakan, wah Pak siapa, katakanlah Pak Ali, maka sing agamana. Maksudnya itu dia memiliki kekuatan di 3 aspek ini. Maka sing akidahnya, maka sing ibadahnya, maka sing akhlaknya. Nah, itu yang pertama, Pak. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan memelihara agama? Di sini dikatakan ada 5 ini, Pak. Jadi ada 5 pengertian memelihara agama yang menjadi prinsip yang pertama dalam agama kita. Pertama adalah menegakkan akidah yang benar. Menegakkan akidah yang benar. Jadi yaro anak-anak ta idi faimeng harus dipastikan apakah akidah yang kita yakini sudah benar atau belum.
Karena nilai tak, harga tak terletak di sini. Kalau kita punya akidah yang salah, keliru, sesat, berarti harus hati-hati. Dan itu misalnya nomor satu ya Pak. Nomor satu misalnya, kita itu meyakini bahwa Tuhan Esa. Tidak hanya seperti itu. Jadi umat Islam ini tidak hanya diwajibkan untuk meyakini bahwa ada Tuhan dan Tuhan itu satu. Tetapi kita juga harus meyakini bahwa semua yang terjadi di dunia ini yang atur itu Tuhan. Dan ini penting sekali Pak. Karena ini bisa mempengaruhi cara hidup kita. Orang yang kuat imannya, orang yang kuat akidahnya, kalau kehilangan harta, ya, kalau kehilangan uang, itu tidak stres. 1 miliar uangnya hilang, dianggap biasa. Magai karena kuat akidahnya. Mengapa? Karena dia yakini semua itu diatur oleh Tuhan. Tuhan ingin mengambilnya, selesai. Tapi kalau seseorang itu nggak kuat akidahnya, tidak kuat imannya, 100.000 hilang, nah pikir 24 jam. Iya. Ini implikasinya kekuatan akidah Pak. Kekuatan akidah bukan hanya diucapkan, saya kuat akidahku, kuat imanku. Itu tidak ucapkan. Lihat bagaimana caranya menghadapi hidupnya. Kalau dia stres karena kehilangan uang 100.000, itu omong kosong kalau akidahnya kuat. Orang yang kuat akidahnya, itu indikatornya, ukurannya, lihat dia ketika dia ditimpa musibah. Nah ini yang perlu kita senantiasa sampaikan. Bahwa agama itu yang paling pertama itu akidah. Ya kan? Kalau kita sakit dan kita mau sembuh dan ada orang pengaruhi bahwa di sana ada orang majapi-japi, syaratnya harus kasih ayam apa namanya, ayam merah. Oke, kalau itu sedekah Pak, tidak ada masalah. Bahkan di dalam Islam, nasuruh ki masih sedekah untuk mengobati penyakit, itu Islam. Ya kan? Dawu mardakum bisadaqah. Obati orang-orang yang sakit dari keluargamu dengan bersedekah. Dan itu ampuh sekali Pak. Banyak sekali orang itu disembuhkan oleh Allah karena angkernya sedekah ini. Banyak sekali cerita ulama kita dulu. Karena itu memang prinsip Islam. Itu ajaran Islam. Kalau kita mau sembuh, salah satu cara yang kita tempuh adalah bersedekah. Tapi jangan sampai keyakinan kita meleset dari sedekah itu. Dengan meyakini bahwa yang memberi manfaat, memberi mudarat adalah itu. Ya, banyak sekali itu Pak. Nah ini perlunya kita. Kemudian yang kedua, menjaga pelaksanaan ibadah. Ibadah ini bagian penting juga dari agama. Ya, ibadah-ibadah kita. Jangan sampai kita sudah sukses berbisnis, laku jualan-jualan tak, bisnis tak laku, ya. Tapi ternyata ibadah tidak beres Pak. Ini artinya kita pada torekeng ilona orang yang bepergian. Nah, sekarang dengan berkat teknologi Pak, banyak sekali dibantu GPS. Coba bayangkan kalau lari lese, toh? Nah, jadi ini namanya maqasid. Ini tujuan, prinsip ini. Kita mau ke sini pakai GPS. Coba bayangkan kalau kita lari ke sini. Artinya kenapa bisa lari ke sini? Artinya orang ini tidak beribadah. Karena kenapa? Karena prinsipnya agama kita itu harus bagus ibadahnya. Jadi kalau ada orang bagus bisnisnya, bagus pekerjaannya, bagus profesinya, tapi maka mengerjai ibadahnya, itu artinya dia meleset dari maqasid, prinsip ini tadi.
Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang dimaksud itu adalah melindungi kebebasan menjalankan agama sesuai ketentuan syariat. Apa maksudnya ini? Memelihara agama itu bukan hanya memperkuat akidah, melaksanakan ibadah dengan baik, tapi pastikan orang bebas beragama, jangan dipaksa-paksakan. Maksudnya jangan dipaksa-paksakan. Dia bilang kalau kamu sholat subuh harus kau baca bismillah misalnya, harus kau kunut misalnya, harus kau, kalau kau bayar zakat harus pakai beras. Nah ini namanya tidak bebas orang beragama, karena kita arahkan kepada sesuatu yang kita wajibkan padahal itu nggak wajib, ya kan? Nah, jadi ini yang disebut dengan melindungi kebebasan menjalankan agama. Jadi kita tidak boleh misalnya atau pemerintah itu melarang warga untuk menjalankan agama. Itu artinya dia merusak agama. Nah, itu satu. Kemudian yang dimaksud memelihara agama juga mencegah penyimpangan yang merusak ajaran agama. Mencegah penyimpangan. Ada banyak penyimpangan tentang agama. Itu kita harus pastikan itu bisa dicegah. Bagaimana mencegahnya? Termasuklah pengajian-pengajian begini, Pak. Ya kan? Ada banyak umat Islam yang keliru, tidak memahami agamanya. Nah, pikir ki anu benar padahal anu salah. Nah, itu namanya penyimpangan. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab itu pertama masjid, perguruan tinggi, kemudian sekolah, dan para ustaz. Ini bertanggung jawab supaya penyimpangan itu tidak terjadi. Ya, makanya dakwah-dakwah kajian-kajian seperti ini sebenarnya bagian daripada memelihara agama yang merupakan prinsip di dalam Islam yang pertama, Pak. Coba. Jadi jangan pandang enteng kajian-kajian ini, Pak. Karena ini masuk tafsiran memelihara dan melindungi agama yang merupakan prinsip agama yang pertama. Belum bicara kita tentang yang kedua, nanti pilih kali toh, biar kita juga penasaran apa itu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ya karena ini sudah jam 1, ini sudah jam 30 menit. Jadi pertama, Pak, jadi tadi saya bandingkan antara maqasidus syariah dengan Pancasila. Jadi kalau kita beragama, harus yang paling pertama yang harus dipahami itu maqasidus syariah. Kalau kita bernegara, yang paling itu Pancasila disebut sumber dari segala sumber. Ya, kita harus pahami dalam bernegara, Pak. Sumber dari segala sumber di negara kita adalah Pancasila. Nah, Pancasila tadi itu yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di maqasidus syariah yang pertama adalah memelihara agama. Apa yang dimaksud memelihara agama? Tadi saya sudah jelaskan. Pertama, memperkuat akidah, menegakkan akidah, melaksanakan ibadah. Yang ketiga adalah apa tadi? Melindungi kebebasan menjalankan agama. Tidak boleh ada orang yang mau beribadah dihalang-halangi, Pak. Yang keempat, mencegah penyimpangan. Jadi yang termasuk menjaga agama, mencegah adanya penyimpangan praktik-praktik dan pemahaman keagamaan. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Kita semua bertanggung jawab. Pak RT bertanggung jawab. Ketua masjid bertanggung jawab. Tidak ada, Pak, tidak ada orang bilang saya tidak mau urus itu, biar Tommy dia menyimpang. Nggak bisa, Pak. Itu artinya kita melanggar dari prinsip agama kita yang pertama. Kita ini harus dan berkewajiban untuk mewujudkan prinsip agama kita yang pertama, yaitu memelihara agama, yang salah satu tafsirannya mencegah terjadinya penyimpangan pemahaman dan praktik keagamaan. Siapa yang bertanggung jawab? Kita semuanya, tapi terutama ustaz, ya, penceramah, mubalik, ulama, perguruan tinggi, masjid, ya. Jadi masjid itu banyak sekali sebenarnya peranannya. Salah satu peranannya memastikan semua orang jamaah di sini
Tidak ada yang salah memahami agama, Pak. Itu harus difahami. Pak Haji dan sebagainya, bersinergi, bekerja sama. Kita lihat nih, kalau ada orang yang lenglengi akidahnya, lenglengi pemahamannya, kita panggil kita. Supaya pemahaman agamanya baik. Ya, pemahaman agamanya yang baik. Nah, yang keenam, menyebarkan ilmu agama dan melakukan dakwah. Nah, ini. Jadi ini cantolannya ini, Pak. Itu yang tadi saya katakan, Pak. Jadi ini agama pohon, dia tangkainya cuma 5. Dan di tangkai itu banyak sekali buah. Nah, buah itu misalnya tadi kita mengatakan ini yang pertama tangkainya memelihara agama. Dalam tangkai ini banyak sekali tafsirannya. Termasuk tadi menyebarkan ilmu dan melakukan dakwah. Jadi menyebarkan ilmu itu melalui ceramah-ceramah, kajian-kajian, tausiah-tausiah di madrasah, di perguruan tinggi, itu sesungguhnya cantolannya di tangkai yang pertama tadi, memelihara agama. Memelihara agama. Jadi, nah itu yang ini. Kemudian, itu tafsirannya ulama kita yang dulu. Sekarang kita mau melihat bagaimana tafsiran kontemporernya, bagaimana memelihara agama ditafsirkan sesuai dengan zaman kita sekarang. Di sini juga banyak. Pertama, penguatan literasi keagamaan. Penguatan literasi keagamaan. Apa maksudnya literasi, Pak? Literasi itu artinya umat kita ini harus meluangkan waktunya membaca buku-buku agama dan memahami buku-buku yang dibaca. Itu yang dimaksud tafsiran kontemporer mengenai memelihara agama. Nah, termasuk yang dibuat ini Pak Ustaz. Ini namanya penguatan literasi keagamaan, Pak. Karena kalau live begini, berapa orang yang bisa nikmati ini? Saya punya tausiah. Tapi ini ribuan ini, Pak. Coba ini termasuk prinsip pertama. Jadi ini tafsiran kontemporer mengenai memelihara agama. Karena menguatkan, memperkuat literasi keagamaan. Nah, itu yang dimaksud. Yang kedua, perlindungan kebebasan beragama. Tadi saya sudah ini. Kemudian mencegah diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Nah, jadi banyak orang memukul orang, mencaci maki orang karena pemahamannya berbeda dengan yang lain. Itu tidak boleh juga itu, Pak. Saya pukul orang, kenapa kau pukuli? Dia bilang karena tidak baca bismillah. Salah ini, Pak. Nggak boleh kayak begini, Pak. Itu artinya Bapak merusak prinsip pertama, yaitu memelihara agama. Biarkan dia beragama, Pak. Ya, kenapa, Pak? Kenapa? Dia bilang, itu yang dia lakukan ada juga dalilnya. Yang perlu dipukul itu yang tidak sholat. Jangan dipukul dulu, tapi nasihati dulu. Maksudnya yang perlu disalahkan itu adalah orang yang tidak melakukan agama yang disepakati ulama. Nah, tidak ada ulama di dunia ini yang mengatakan boleh orang tidak sholat. Ya kan? Nah, itu artinya ini yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian ada namanya, ini banyak sekali Pak tafsirannya, cuma waktu kita terbatas sekali. Nah, kemudian pemanfaatan teknologi untuk dakwah. Sama ini tadi. Ini termasuk memelihara agama. Kemudian membangun toleransi tanpa mengorbankan keyakinan masing-masing. Nah, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kita harus meyakini bahwa ketika kita beragama, kita harus paham ada dua yang harus diperhatikan, Pak. Pertama adalah syariah, yang kedua adalah maqasid syariah. Orang yang bersyariah tapi mengabaikan maqasid itu sama orang yang memperhatikan fisiknya tapi tidak memperhatikan hatinya. Sama dengan ini, Pak. Nah, ini sama ini, Pak.
Di sini ada tampilan, ya. Di sini namanya perangkat kasar. Tapi Pak, kutanya kira-kira ini iPhone bisa tidak bekerja kalau tidak ada softwarenya di dalam, tidak diinstal ke iOS-nya? Tidak bisa kan? Tidak ada gunanya ini iPhone, Pak, kalau setelah dibeli tidak diinstal ke itu iOS-nya. Tidak ada gunanya. Bisa nggak? Nah, itu kalau agama yang di dalam itu yang dimaksud dengan maqasidus syariah. Artinya orang yang memiliki fisik tampilan bagus tetapi hatinya tidak bagus, itu artinya orang itu beragamanya tidak sempurna, tidak berkualitas. Karena hatilah yang kemudian mengatur cara tindakan-tindakan kita. Nah, jadi insya Allah kalau ada waktu lagi, kita punya umur yang panjang, kita ketemu lagi, bahas yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, karena kita harus paham, Pak. Kita harus paham 5 prinsip agama kita. Kenapa harus difaham? Karena siapa tahu kita melakukan sesuatu lepas dari 5 ini. Tidak ada gunanya itu. Nah, hari ini kita sudah tahu apa definisi, apa pengertian memelihara agama tadi. Dan kalau itu kita laksanakan, itu sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan itu mencerahkan dan membantu kita membuat cara beragama kita berkualitas, bukan hanya berkualitas tapi diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tentu yang kita harapkan bersama. Saya kira itu untuk kali ini begitu saja, karena ini sudah 40 menit, sudah lewat 10 menit. Kita bersama-sama mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majelis ilmu ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.